Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik sekali ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Fahri Hamzah ini. Semakin jadi dan semakin kuar-kuar begitu ya si mulut Fahri Hamzah ini terkait dengan kritikan kepada Anies Baswedan begitu kan. Dan bahkan ya dikutip dari Gelora ini, Fahri Hamzah kritik manuver Nasdem calonkan Anies tiba-tiba jadi partai Islam. Lucu gitu loh. Inilah demokrasi kita begitu kan. Siapapun yang kita dukung, inilah demokrasi kita yang harus kita hargai. Sebenarnya Pak Fahri Hamzah ini sebenarnya ya fokus kepada partainya sendiri begitu kan. Ya fokus bagaimana caranya bisa lolos di parlemen begitu kan. Baru aja partai Gelora sudah lolos mengikuti pemilu di 2024, sombongnya sudah begitu kan. Artinya apa? Artinya ya kritikan-kritikan Pak Fahri Hamzah itu seolah-olah dia mencari posisi aman untuk mendukung Prabowo. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu kan. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, saya bacakan dulu. Fahri Hamzah kritik manuver Nasdem calonkan Anies tiba-tiba jadi partai Islam. Lucu gitu loh. Ini dari dulu aku nggak suka Nasdem, tapi ketika Nasdem usung Anies, aku menaruh rasa hormat kepada Surya Paloh. Walau tak mungkin jadi partai Islam, ku harap Nasdem mau menjadi partai Islam. Udah itu aja. Ya mau jadi partai Islam atau tidak, sejelas restorasi dari Partai Nasdem sebagai partai nasionalis juga membantu kepada orang-orang Islam dan partai-partai Islam begitu kan. Sekarang tidak mau dilihat dari partainya Islam, partainya apa begitu. Yang penting membangun bangsa bernegara bersama-sama kan, seperti itu logikanya begitu kan. Kok sampai punya pemikiran begitu si Fahri Hamzah ini begitu kan. Ini ingin sangat disayangkan sekali bagi pendukung-pendukung Gelora begitu kan. Ini yang mau berapat ke rezim biasanya ikut bodoh ya. Lebih ngeri partai Islam menjadi partai komunis, provokasi adu domba terus ini. Yang lucu lagi lo bro, dari partai Islam jadi partai sosialis itu namanya murtad. Ya bukan seperti itu sebenarnya sih, tapi mungkin Pak Fahri Hamzah masih ada rasa kekecewaan, rasa sakit hati terhadap PKS. Kan kira-kira seperti itu. Logikanya begitu kan. Tetapi inilah demokrasi yang harus kita hormati bersama begitu kan. Inilah demokrasi. Kau yang lucu, sejak pensiun kelakuanmu sudah menyamai ngabalin. Tukang jilat yang penting perut kenyang. Wah nih, Fahri Hamzah apa saja dikritik, dia sendiri nggak tahu mau berbuat apa ini. Ngoceh terus nanti aja Fahri ini. Lu kok jadi ngurusin partai orang, ujung-ujungnya inti ke RS jiwa ini. Nggak bener juga ngadem jadi partai Islam yang pilih Anies kan dari berbagai suku dan agama ini. Media yang sendiri dipakai untuk kepentingan sendiri menjatuhkan orang dan atas pesanan pula. Miris ini, Fahri Hamzah sudah mulai kayak Ruhut dan Ngabalin. Rasa itu begini mister, Nasdem tembus terawang, keinginan rakyat apa? Dia beri Anies pas. Ini, rakyat suka ditambah Nasdem, nggak ngotot ketua partainya mesti apa. Begitu yang bener mister, kok larinya ke urusan agama, mestinya partai-partai lain contoh. Ini nggak maksa, males tahu. Ya, tetapi ya dari visi misi dari Partai Gelora itu apa sebenarnya sih? Ini yang harus kita perjelas begitu kan. Kalau ingin cari posisi aman sebenarnya yang mendukung Prabowo misalnya agar tidak dianggap sebagai pendukung Ganjar dan Anies Baswedan berada di tengah-tengah mereka begitu kan. Tetapi tahu-taunya ya tunggu saja di parlemen apakah Gelora akan lulus atau tidak begitu kan di ambang batas parlemen nanti begitu kan. Bukannya situ yang lebih lucu dan ini kelihatan sekali sih kalau nggak suka sama orang lahir dari inilah biasa komentar-komentar netizen. Ada apa dengan Fahri ini? Fahri Hamzah introspeksi diri lo saja bro. Coba beraninya protes Anies, Jokowi nyesengsarakan rakyat. Tapi sekarang sudah tidak berani kalau ingin mengkritik Pak Jokowi begitu kan. Lebih dekat ya kepada Pak Jokowi begitu kan. Karena dia punya partai di satu sisi begitu.
Di satu sisi dia punya partai, Partai Gelora masih dikatakan partai yang miskin ya, karena masih di permulaan, karena tokoh-tokohnya tidak sekaya dengan partai-partai lain seperti Surya Paloh, Gerindra, itu kan orang kaya-kaya begitu kan. Walaupun tidak kaya tetapi sudah pengalaman di situ begitu kan. Ini partai Fahri Hamzah bakal nggak laku nih ini. Iya, saya jadi seperti itu begitu. Lebih laku mungkin PSI begitu. Harusnya Nasdem calonkan FA jadi capres di 2024. Kalau Partai Gelora gagal masuk Senayan, Bang Fahri Hamzah bisa gila. Akhirnya jadi politikus bingung dan jadi gelandangan politik. Bisa jadi seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini dan bersama-sama kita analisis ya. Ini dari Gelora ya, Fahri Hamzah kritik manuver Nasdem calonkan Anies. Tiba-tiba jadi partai Islam. Lucu gitu. Dikutip dari Gelora ya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora ya, Fahri Hamzah begitu mencuri perhatian belakang ini. Pasalnya Fahri tak ragu mengkritik berbagai manuver politik yang terjadi jelang pemilu 2024, termasuk rencana pencapresan Anies Baswedan dari Partai Nasdem. Salah satu yang dipermasalahkan Fahri adalah pencapresan Anies dapat melanggengkan polarisasi di tengah masyarakat. Di antaranya yaitu rakyat itu jangan dilantarkan kepada ketegangan perasaan, politik identitas, agama, suku, ini harus dihapus, jelas Fahri. Dikutip dari kanal YouTube Macan Idealis Jumat Desember 6 Januari 2023. Artinya apa? Artinya selama ini kalau polarisasi dan politik identitas dihapus, oke, tidak menjadi masalah. Tetapi apakah pemikiran-pemikiran Fahri Hamzah yang selama ini yang saya kagumi, mengkritik pemerintah, mengkritik semua golongan, tapi tahu-tahunya sudah tumpul hari ini terhadap kritikannya begitu kan, seolah-olah dia berlindung di ketiak penguasa hari ini begitu, karena mungkin Partai Gelora lolos di di pemilu 2024 begitu kan. Dan bahkan kalau menurut saya pribadi, apa yang selama ini dikritik Bang Fahri Hamzah terkait dengan politik identitas, polarisasi, saya setuju sekali. Tapi di satu sisi, apakah perbandingan ini hanya ditujukan kepada Anies Baswedan atau kepada Pak Ganjar atau kepada Pak Prabowo lainnya begitu kan? Kalau Pak Fahri Hamzah ingin mendukung Pak Prabowo, oke lah, tidak menjadi masalah. Inilah bagian dari demokrasi kita. Tapi di satu sisi catatannya bahwa apakah Pak Prabowo atau yang lain tidak memainkan politik identitas dan polarisasi? Ini yang harus kita pikirkan. Saya juga katakan bahwa Partai Gelora, siapapun yang menjalankan diri dari Partai Gelora pasti memainkan politik identitas begitu kan. Ini yang harus kita lakukan. Kalau secara teori oke saja, tetapi secara praktik semuanya melakukan itu gitu. Ini kan sangat tidak rasional menurut saya pribadi. Kok baru sekarang Pak Fahri Hamzah mengomentari tentang politik identitas dan polarisasi begitu. Sejak dulu kemana begitu kan? Kira-kira seperti itu. Ini pindahkan ini kepada keterangan gagasan, gimana ngurus negara, gimana menebar kesejahteraan, menegakkan sistem keadilan, memberantas korupsi, menegakkan hukum, memperbaiki kepolisian dan seterusnya, sambungnya. Hal itulah yang membuat Fahri yang kurang setuju dengan pencapresan Anies oleh Partai Nasdem, alih-alih mempermasalahkan Anies secara individu. Loh, kok ini dipermasalahkan begitu kan? Apa masalahnya? Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak Fahri Hamzah sudah pintar melakukan itu begitu kan. Mengertikan keadilan itu pintar luar biasa. Tetapi kenapa menjadi masalah ketika Anies Baswedan lalu kemudian diusung oleh Partai Nasdem begitu kan? Apa masalahnya? Bukankah demokrasi itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Di mana letak logika Fahri Hamzah selama ini begitu kan? Yang kritis kepada pemerintah, yang kritis kepada sesama, membela pro rakyat, tapi tahu-taunya sekarang sudah berbalik arah. Ada apa begitu kan? Kok orang-orang yang sudah jelas-jelas diusung oleh Partai Nasdem kok ada sesuatu yang membuat kurang setuju begitu. Kalau mau setuju tidak setuju, yalah buat negara sendiri, buat partai sendiri, disitulah harus setuju begitu kan. Ini bukan sistem monarki, tetapi sistem demokrasi begitu kan. Tidak menjadi masalah diusung dari partai apa begitu kan. Ini mereka berasumsi bahwa masa emosi itu harus dikonsolidasi kembali menjadi masa dari seorang calon, itu yang saya tantang.
Karena itulah Fahri berharap Komisi Pemilihan Umum KPU mengatur mekanisme agar partai-partai memperkenalkan terlebih dahulu konsep dan visi misi mereka alih-alih langsung menggandeng baca pres. Bahkan sekarang tiba-tiba Nasdem jadi partai Islam. Kan lucu gitu loh. Loh, terus kemarin ngapain aja lu bos? Jangan gini dong, kan capek kita kalau kayak gini. Tutur Fahri ini. Sekarang tiba-tiba Nasdem jadi partai Islam. Katanya seperti itu begitu. Ini gimana letak logikanya gitu? Partai nasionalis, partai Islam itu kan menurut saya pribadi tidak menjadi masalah untuk mengusung siapa begitu. Kok sampai segitunya mengkritik partai Nasdem untuk berubah menjadi partai Islam begitu kan? Ini kan logika di mana letak logika Fahri Hamzah selama ini begitu? Menurut saya ya tumpul lah begitu kan? Karena memang ada faktor tertentu bagaimana caranya partai Gelora itu bisa lolos dan bisa menarik perhatian kira-kira seperti itu. Tunggu sajalah akibatnya nanti begitu kan. Dan bahkan ya ini Fahri tidak mempermasalahkan bila partai Nasdem sudah mantap menggandeng Anies. Tapi yang ia juga dong, sehingga dalam kontestasi ini gagasan akan ditentang, diperdebatkan orang, kata Fahri. Ketua DPP Partai Gelora Gerindra Fasko Rusemi selaku pembawa acara lantas mengungkit soal sepak terjang Partai Nasdem yang sebelumnya mendukung Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Rakyat Indonesia ini cepat lupa ya, dulu ada sebuah partai yang mendukung penista agama, sekarang didukung karena mengusung Anies, ujar Fasko. Ya tidak menjadi masalah begitu kan, karena ini demokrasi, ngapain kita harus ukit-ukit masa lalu? Masa lalu biarlah masa lalu, sekarang masa depan kita bersama, kan kira-kira seperti itu logikanya begitu kan. Hal inilah yang kemudian diamini Fahri Hamzah sebagai bentuk politik berbasis perasaan. Begitu Anda menguat dari perasaan ini, akan ada konsolidasi menguat di perasaan lain, kata Fahri. Makanya saya bilang ekstrim kanannya Anies, ekstrim kirinya Ganjar, karena di belakang Ganjar itulah juga takut terhadap kubu Anies. Terus ini apa? Perasaan menemukan simbol imbuhnya. Lah bagi saya Anies Baswedan ya mungkin saya pribadi menganggap bahwa Anies Baswedan memang pemikiran kanan, Ganjar itu adalah pemikiran kiri. Tapi kalau dikompresikan, disatukan menjadi framing nasionalisme, itu kan sangat baik juga begitu kan. Negara kita bukan hanya negara bukan milik orang Islam, tapi non Muslim, saudara-saudara kita begitu. Ketika politik masuk di situ, ada yang namanya demokrasi yang kita harus menghargai, mendukung kepada siapa. Itulah peran penting begitu. Kenapa kok sampai segitunya mengkritik bahwa Nasdem berubah menjadi partai Islam? Ini sangat disayangkan sekali hal-hal seperti ini begitu. Menurut saya Pak Fahri Hamzah blunder sekali begitu kan. Bahkan Fahri kemudian mengungkit perasaan dalam membentuk kabinet rekonsiliasi yang berujung dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo. Harusnya rekonsiliasi itu dirawat, tapi rupanya kan tidak selesai. Ekstrimnya masih ada, tandasnya yang dalam hal ini diduga dimanfaatkan oleh Partai Nasdem dan Anies untuk mengulang masa. Inilah bagian strategi politik begitu kan. Tidak menjadi masalah. Demokrasi kita mengganjarkan seperti itu begitu kan. Tapi perlu diingat bahwa catatan kita demokrasi semuanya punya kepentingan tertentu, entah Pak Fahri Hamzah, entah kepada yang lain punya kepentingan terselubung dari politik hari ini di 2024. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.